Halo, assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang array 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Untuk pengertiannya, array di sini merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Adapun posisi elemen array itu ditunjukkan oleh suatu indeks. Dilihat dari dimensinya, array terbagi menjadi 3, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga multidimensi ataupun kita sebut sebagai array 3 dimensi. Yang pertama untuk array 1 dimensi, untuk penulisan deklarasi array 1 dimensi biasanya kita tulis sebagai berikut. Kita tuliskan dulu tipe datanya atau tipe jenis elemen arraynya apa. Dilanjut dengan kita tulis nama variabel arraynya. Lalu kita cantumkan jumlah maksimal elemen arraynya yang kita siapkan. Sebagai contoh di sini kita mempunyai dua cara penulisan untuk pengaksesan elemen array. Yang pertama, di situ ada nama variabel nilai yang kita siapkan indeksnya itu sebanyak 5 array atau 5 kolom array. Lalu di sini kita siapkan juga isinya yang sudah ada dari indeks yang ke-0 sampai dengan yang ke-4, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika kita lihat di contoh pertama itu dalam bentuk kolom ya, kita ada ataupun baris ya. Dalam bentuk baris, di situ baris pertama 10, baris kedua 20, sampai dengan baris kelima. Ataupun cara lain, kita bisa menuliskannya dalam bentuk sejajar. Yang pertama-tama kita di situ deskripsikan dulu atau deklarasikan dulu tipe datanya, kita tulis integer, lalu kita tulis juga variabelnya yaitu nilai, lalu kita tulis indeks arraynya sebanyak 5. Selanjutnya kita deklarasikan di situ isi dari kolom arraynya, dimulai dari yang ke-0 sampai dengan yang ke-4 yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika masih bingung, teman-teman bisa diskusi pada forum diskusi ataupun pada WhatsApp group. Dan di sini adalah penulisan contoh bahasa pemrograman menggunakan bahasa C. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan di situ penulisannya dari mulai secara tersusun ke bawah atau baris dan juga secara sejajar, tapi hasilnya tetap sama ya yang dikeluarkan. Teman-teman bisa mencobanya pada laptopnya masing-masing atau pada komputernya masing-masing. Selamat mencoba. Selanjutnya di sini untuk array 2 dimensi sendiri merupakan array yang terdiri dari M atau baris dan M dan N itu kolom. Bentuknya dapat berupa matriks ataupun tabel. Kita dapat mendeklarasikan array tersebut dengan penulisannya adalah pertama kita deskripsikan dulu tipe datanya atau jenis elemen arraynya. Selanjutnya kita tulis nama variabel arraynya, dilanjut dengan baris dan kolom. Berbeda dengan array 1 dimensi. Untuk array 2 dimensi kita langsung menyiapkan antara baris dan kolomnya ya. Untuk contohnya di sini kita langsung tulis contohnya. Pertama kita tulis tipe datanya yaitu integer dengan variabelnya itu A. Isi datanya itu adalah pertama baris ketiga dan kolom ketiga. Secara tidak langsung kita menyiapkan data sebagai berikut. Ya, kita lihat di situ kita punya 3 baris dan 3 kolom. Oke. Di sini untuk inisialisasi arraynya, ketika tadi kita sudah menyiapkan 3 baris dan 3 kolom, kita bisa tulis juga isi datanya sebagai berikut. Bisa kita tulis secara sejajar, kita tuliskan berdasarkan kolom dan barisnya. Di contoh pertama di situ ada integer A, barisnya 3, kolomnya 3, lalu kita deklarasikan di situ isinya 1, 2, 3. Nah, lanjut misalnya di baris kedua itu adalah 4, 5, 6. Di baris ketiga itu isinya 7,
8,9. Maka akan terbentuklah array 2 dimensi, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya untuk penulisan yang lain di sini kita punya contoh penulisan tanpa tanda kurung kurawa di dalamnya. Jadi ketika kita menuliskan langsung 1 sampai dengan ke-9, 1,2,345 sampai dengan yang ke-9, maka data akan terisi otomatis pada indeks array yang sudah kita siapkan, yaitu 3 kali 3 atau 3 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Jadi penulisannya ada 2. Silakan dipilih teman-teman cocoknya yang mana. Ini contoh bahasa pemrograman atau penerapan array 2 dimensi di dalam bahasa pemrograman. Silahkan teman-teman coba-coba satu persatu, mau yang dalam bentuk sejajar ataupun secara pernilainya itu per baris dan kolom ataupun disejajarkan seperti tadi. Contoh kedua. Teman-teman bisa mencobanya pada laptop ataupun pada komputernya masing-masing. Oke? Selamat mencoba. Selanjutnya, array multidimensi atau kita sebut sebagai array 3 dimensi. Di sini merupakan array yang terdiri dari L buah lapisan dan M baris dan N itu adalah kolom. Bentuknya dapat berupa matriks ataupun tabel yang memiliki beberapa lapisan. Untuk penulisan deklarasi arraynya, kita tambahkan lapisan, tipenya dulu, nama variabelnya apa, lalu deklarasikan sebuah lapisannya atau jumlah maksimal elemen array untuk lapisannya, dilanjut dengan baris dan juga kolom. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Contohnya, di sini kita punya tipe data integer dengan variabel A. Kita siapkan lapisannya 3, 5. Maka hasilnya seolah-olah akan seperti ini. Nah, kita siapkan untuk penerapan dalam programnya array 3 dimensi, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, kita siapkan variabel A, B, dan juga C dengan data misalnya di situ ada 2, 3, 2. Dilanjut dengan perintah functionnya di situ. Silakan dicoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa pada WhatsApp group ataupun pada forum diskusi. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat terkait array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi untuk pendeklarasiannya. Selanjutnya bisa dicoba untuk latihannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.